Halo, selamat sore Pak Rudin. Halo, selamat sore Pak Rudin. Halo Pak Rudin. Kenapa suara kamu nggak ada mic-nya? Halo Putri. Iya, Pak. Dikabarin dulu temennya. Cuman berdua aja kalian kasihan. Iya, Pak. Baik, Pak. Isi absensinya ya. Cuman ini aja yang masuk. Nggak ada lagi yang lain. Halo Adrian. Halo Adrian. Halo Pak, Iya, kenapa ada dua akunmu nih? Oh, satu udah hilang udah ada. Berarti tadi nggak bagus ya. Mana teman yang lain ini, Adrian? kurang tahu Pak. Wow, ini pengalaman. Memang sedikit kami Pak. Iya, sedikit. Tapi di ini 8. Masa 3 orang setengah aku tak tahu. Ricky berapa?
Halo, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sorry Pak, sehat Pak. Ya. Puasa kalian? Puasa? Puasa, Pak. Biasa Pak. Ya, oke lah, kita gas aja ya, biar nanti jumpa jam apa. Jadi biar nggak kelamaan. Oke, jadi kita masuk ke bagian project database dan desain tabelnya. Jadi kalau ini udah paham lah ya. Konsep. Ngomong-ngomong udah ada Microsoft Access di apa kalian kan? Di laptop kalian? Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Kalau ada bagus, cuman punya bapak lagi bermasalah ini. Dia minta serial key. Jadi kalau bapak buat gini, klik nggak mau dia. Disable. Jadi kalau diapain, di tulisan di atasnya ada kelihatan kalian ini akses Kelihatan, Pak. unlicensed. Ini yang bapak merah ini, yang biru ini. Jadi yang bawaan laptop bapak udah habis ini masalahnya cuma setahun aja. Makanya nggak bisa mendesain dari sini ya. Menu create-nya juga mati semua. Jadi nanti kalian praktekkan ini ya. Karena sebelum-sebelumnya udah pernah kita bahas kan. Mulai dari PAB 1 juga. Oke, jadi di sini dalam konsep dasar pembuatan database harus kita perhatikan juga ada yang namanya entitas dan relationship, istilahnya hubungan. Nah, seperti minggu lalu, ada nggak Bapak singgung tentang hubungan? Belum ada. Hubungan tabel, Pak. Iya, jadi misalnya di tabel yang satu ada primary key-nya nanti name, tabel yang kedua misalnya ada primary key-nya name. Nah, itu dihubungkan. Sebentar, Bapak pusing lihat mahasiswa tadi. Dia pula ngatur Pak. Jam 7 pas Pak, soalnya kan ada juga yang mau sholat tarawih. Ya. Bapak juga diatur sama jadwal kan? Kan kita kuliah diatur sama jadwal kan? Benar nggak? Benar Pak. Iya, masa saya ngatur Bapak? Sementara di apa? Mulai 18.55 sampai 9.40. Makanya kadang Bapak bingung. Mahasiswa nyalain dosen, dosennya nggak ngajar disalahin juga. Eh, eh, maaf ya, baru cek balik. Jadi di sini relationship itu ada 3 jenis atau terdiri dari 3 derajat yang berbeda. Yang pertama one to one, yaitu menghubungkan secara tepat dua entitas dengan satu kunci key atau istilahnya apa itu? Kalau di jaringan peer to peer ya kan. Kemudian yang kedua ada one to many.
atau many to one. Jadi ini merupakan hubungan antar entitas di mana kunci key pada suatu tabel merupakan mohon maaf, tadi macet. Jadi one to many atau many to one ini merupakan hubungan antar entitas di mana kunci atau key-nya pada satu tabel muncul berkali-kali pada tabel lain. Jadi misalnya banyak mahasiswa yang memiliki satu dosen wali. Kemudian ada many to many. Halo Farudin, kenapa jaringannya nggak bagus? Jadi many to many ini merupakan hubungan antar entitas di mana kunci utama pada tabel pertama dapat muncul beberapa kali pada tabel kedua. Dan sebaliknya, misalnya seorang mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Itu dia kebalikan. Seperti kalian. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan kebalikannya, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Dia. Jadi ini sebetulnya materi minggu depan, tapi nggak apa-apa nanti kita bahas lagi minggu depan ya. Materi kita yang dibawa ini. Jadi kira-kira seperti itulah relasi antar tabel. Kemudian key. Kunci atau key atau biasanya disebut dengan primary key. Jadi dia nanti simbolnya tanda kunci warna kuning. Pernah kalian lihat? Pernah, ya kan? Pasti pernah. Kalau yang semester lalu dikerjain itu. Jadi contohnya misalnya ada tabel mahasiswa. Di dalam tabel itu ada kelompok NIM, nama, dan kelas. Jadi untuk mengidentifikasi satu baris dalam tabel maka cukup menggunakan NIM saja. Jadi nanti ketika kita membuat program pencarian, primary key-nya adalah NIM. Cukup itu aja. Jadi nggak capek. Biasanya dalam pencarian NIM atau nama juga bisa dibuat jadi primary key. Kemudian relasi antar tabelnya. Yang pertama ada kunci. Jadi sebelum kita membahas mengenai relasi, faktor penting yang menyangkut relasi antar tabel adalah kuncinya atau key-nya. Jadi ini merupakan satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris atau data record-nya. Jadi ini ada macam-macam kunci dibedakan. Yang pertama, kunci primer. Kunci primer merupakan sebuah field pada tabel yang merupakan entitas bagi field-fieldnya. Jadi kunci primer ini tidak boleh memiliki record kembar. Contohnya tadi NIM, maka dalam satu tabel itu cukup pada NIM saja. Tidak boleh dua dibuat kolom NIM-nya. Berarti NIM, nama, mahasiswa, seperti itu. Atau jenis kelamin di bawahnya. Kemudian ada kunci sekunder. Jadi kunci sekunder ini biasanya ini kebalikannya ya.
atau biasanya ini berada pada tabel anaknya. Jadi kedua kunci ini saling berhubungan, dan karena saling berhubungan maka tipe datanya yang harus dipakai harus sama. Jadi misalnya pada tabel induknya eh, tipe datanya string, maka pada tabel anaknya yang dipakai tipe datanya adalah string, nggak boleh berbeda. Jadi di sini ada jenis-jenis relasi. Yang pertama one to one. Jadi relasi ini dia menghubungkan sebuah record pada tabel induk ke tepat sebuah record pada tabel anaknya. Jadi ini ada contohnya, misalnya contoh daftar pelanggan sebuah toko online dengan alamat pengiriman berbeda dengan alamat penagihan, tetapi beberapa kelemahan. Yang pertama, pelanggan yang membedakan alamat pengiriman dengan alamat penagihan itu tidak banyak. Kemudian, kalau alamat pengirim dengan alamat penagihan dijadikan dalam satu tabel, maka field penagihan akan banyak yang kosong karena hanya terisi sedikit saja. Sebaiknya jika tabel seperti itu dibuat tabel sendiri-sendiri, yaitu tabel alamat pengiriman dan tabel alamat penagihan. Maka dengan dibuat seperti itu, untuk menyimpan informasi lebih gampang untuk direlasikan atau dihubungkan. Satu record alamat pengiriman hanya akan terhubung dengan satu record nama pelanggan. Nah, itu dia. Cuman yang Bapak lihat seperti di Shopee, nah, jadi ketika kalian memesan barang, hari ini pesan barangnya bisa alamatnya di A, ya kan? Nah, sementara dia besok pesan barang lagi, alamatnya udah di kantornya dibuatnya. Ada seperti itu kan? Kemudian dia pesan lagi besoknya di alamat rumah temannya. Ada nggak seperti itu? Pasti ada. Pernah coba di Shopee? Kenapa? Hmm. Jadi dia bisa beda-beda alamat ya kan? Iya, Pak. Jadi ini contohnya. Misalnya tabel alamat pengiriman. Maka dia disatukan dalam satu tabel saja. Biar tidak terjadi bermasalah ya kan? Ini tabel alamat pengiriman. Jadi namanya nanti ada alamat penagihan. Nah, inilah tadi misalnya. Misalnya tadi dia ini di rumahnya, ini di kantornya, yang ini nanti di rumah kawannya. Untuk alamat penagihan, kalau seperti toko online sudah langsung ya kan dibayarkan. Jadi alamat penagihan ini bisa aja kalau di toko online bayar tunai atau apa namanya pay later ya kalau di Shopee. Iya kan? Itu dia. Kemudian ada one to many atau satu ke banyak. Jadi nanti ini adalah relasi yang menghubungkan satu record pada satu tabel dengan beberapa record tabel lainnya. Jadi misalnya ini ada database perpustakaan dengan beberapa kriteria. Misalnya
nama satu anggota di perpustakaan hanya akan tercatat satu kali dalam tabel anggota. Itu sudah pasti. Apabila lebih dari satu, berarti tanda tanya. Primary key-nya apa? Ya kan? Karena satu mahasiswa hanya memiliki satu NIM yang aktif. Kemudian akan tercatat berkali-kali dalam tabel peminjaman. Itu sudah pasti. Kemudian, satu orang bisa meminjam buku sampai berkali-kali atau banyak. Jadi ini contohnya tabel anggota. Tabel anggota itu sudah pasti satu, sama seperti tabel user. Ketika kita membuatkan tabel untuk password, ya kan? Atau apa namanya login. Nah, ketika kita membuat tabel login, oh ya, sepertinya ada contoh bapak yang lama. Database pegawai. Ini misalnya, buka B. Oh ini, misalnya ini kan ada tabel user ini. Nah, jadi istilah tabel anggota tadi kita istilahkanlah sama tabel user. Nah, jadi tabel user itu hanya boleh ada satu atau tabel anggota itu hanya ada boleh satu. Kemudian many to banyak, many to one atau banyak ke satu. Nah, jadi relasi ini adalah kebalikan yang tadi, one to many atau satu ke banyak. Jadi ini adalah bisa disebut dengan lookup table relationship. Relasinya ini tidak saling berhubungan ke kunci primer pada kedua tabelnya. Jadi contohnya nih, yang pertama, A, tabel informasi provinsi di Indonesia dihubungkan dengan tabel alamat pelanggan. Kemudian record pada alamat pelanggan berrelasi dengan record provinsi. Nah, itu kan beda kan? Nggak nyambung dia. Makanya dibilang apa namanya relasi tidak saling berhubungan. Kemudian banyak kota yang bisa masuk ke dalam satu provinsi. Contohnya ini, kota bisa banyak Malang, Surabaya, Kediri, Blitar, itu dia tadi. Provinsi juga. Jadi misalnya eh, dia seperti ini, apa saja yang termasuk di Jawa Timur, maka ada kota Malang, Surabaya, Kediri, Blitar, dan lain-lain. Atau di sini Surabaya, Sumatera Utara, apa saja kota yang ada di Sumatera Utara atau kabupaten. Jadi dia masuk ke sini. Tabel provinsi Indonesia dihubungkan ke alamat pelanggan. Kemudian banyak kota yang bisa masuk ke dalam satu provinsi. Kemudian record yang ada pada alamat pelanggan berrelasi dengan record provinsi. Itu dia. Kemudian kalau yang ini sudah paham lah ya kan? Slide bar, menu bar, toolbar, field, dan detail bar. Jadi nanti yang akan kita buat untuk merancang yaitu yang di ini apa namanya toolbar ya kan. Jadi untuk kita mendesain ini adalah toolbar. Semua yang ada di sini dia namanya toolbar ini. Jadi ketika kita nanti meng-create sebuah tabel, maka tabelnya disimpan di sidebar namanya. Sudah. Tempat untuk lahan kerja di sini untuk menginputkan data apa namanya? Tempat untuk input data namanya field.
Jadi ada beberapa yang harus kalian pahami dari beberapa yang di lingkari ini, mulai dari menu bar, sidebar, toolbar, field, dan title bar. Jadi bisa kita lihat pada title bar di sini berisi tentang judul atau nama dari filenya. Kemudian pada menu bar terdapat beberapa menu yang dapat digunakan oleh user untuk manajemen bisnis datanya. Dimulai dari apa nih? File. Nah, ini yang di sudut kanan ini. Kalau file dia tampilannya seperti ini di Windows 2016. Jadi ada beberapa yang harus kalian dalamin lagi dari yang sudah pernah kita pelajari. Menu file yang mana di dalamnya terdapat beberapa pilihan menu atau perintah info untuk merepair dan memproteksi password new dan membuat file yang baru. Kemudian ada open untuk membuka file yang telah tersimpan dalam sebuah directory. Nah, kalau ini nggak usah diajarin lah ya kan, karena sudah ngerti. Kalau kita klik file, nah ini dia, ada open, ada info, ada new, ada save, ada print, ada close, nah, ini ada set backing, kontak, itu dia. Nah ini dia yang tadi. Kira-kira sama punya kita kan tampilannya kan? Atau masih ada yang pakai 2007 atau 2006 Windows-nya, apanya? Oh, Microsoft Office-nya. Masih ada? Enggak ada kan? Udah 2009 ke atas. Iya, Pak. Oke, kemudian menu home. Nah, home ini adalah berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk mengedit. Nah, itu dia. Misalnya tadi di file kan. Jadi kalau di back dia langsung ke home. Jadi inilah yang namanya apa tadi? Toolbar. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat database. Mulai dari design view, apalagi ini kalau kita klik design view ada database set view. Ada cut, copy, paste, ascending, descending. Nah, ini harus kalian tahu. Ya kan? Memang selama ini udah pernah kita coba. Selanjutnya ada menu create. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk membuat database barunya. Jadi menu create yang berisi tool-tool dapat digunakan oleh user untuk melakukan penambahan tabel, penambahan query, dan juga form-form baru. Ya, jadi kalau di Zoom yang ini dia. Kelihatan kan? Kalau di punya Bapak, create-nya nggak tampil, mati semua ini. Mati semua. Karena dia di sininya minta lisensi yang baru. Ya, berarti Bapak disuruh beli. Kalau dibeli, mahal. Mahal kan yang baru kan? Kemudian di sini ada namanya external data. Ini dia. Jadi external data ini kita lihat keterangannya. External data, menu external data ini berisi tool-tools yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan penambahan data dari file lain. Berarti dia bisa melakukan penambahan data.
Misalnya nanti bisa kalian coba. Ini dia. Bisa diekspor, bisa diimport ya. Kalau ini PDF or XP, berarti ini bisa diekspor ke XPS tipenya. Ya, bisa melakukan penambahan dan apa tadi nih? Tambahan data dari file. Coba nanti kalian tes. Karena di sini pada gambar ini ada Microsoft Excel-nya, ini Microsoft Access-nya, ya kan? Punya Bapak nggak aktif punya Bapak yang sebelah kiri. Kemudian ada menu database tools. Jadi ini berisi tools-tools yang dapat digunakan oleh user dalam melakukan pembuatan atau menghubungkan database-database ataupun tabel-tabel yang sudah dibuat. Kemudian bagian dari halaman Microsoft Access ini ada namanya toolbar. Jadi yang mana ini adalah merupakan rincian dalam sebuah menu toolbar. Ini dia tadi. Mana? Ini menu tools ini. Ya, database tool. Dia di sebelah kanan. Kalau punya Bapak, dia posisinya di tengah. Berarti tiap versi beda-beda. Ini database tools. Jadi kalau diklik, dia tampilannya seperti ini. Ada tampilan relationship, mana itu yang aktif. Kemudian ada sidebar. Jadi sidebar ini dia berisi objek-objek yang sedang aktif dalam halaman file seperti tabel, kemudian query, dan form. Jadi kalau untuk membuat file baru, saya rasa sudah paham lah. Kecuali si Farudin ini baru masuk. Semester lalu masuk Farudin. Farudin sepertinya mic-nya nggak rusak ini. Nah, jadi kalau yang lain mungkin sudah bisa ya kan? Karena semester lalu kita sudah buat ke database programnya. Itu pun kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan sendiri berarti nggak ngerti dia. Itu tergantung diri kalian, ya kan? Jadi untuk yang bagi nggak ngerti nanti ini ada caranya untuk membuat database atau desainnya nanti. Nah, jadi pertama kalian create dulu database-nya ini blank desktop database. Jadi dalamnya itu kalian ganti yang di blok warna biru. Dia mau dibuat apa database-nya? Misalnya DB mahasiswa kayak gitu. Jadi untuk penyimpanannya ini seperti biasa file CPAS ya kan? Nggak jauh beda sama yang sudah pernah dicoba. Kemudian open. Nah, saya kira kalau open sudah biasa. Kalau yang ini apa namanya? Kalau dibuka seperti ini aja, kadang historinya apa yang sudah pernah terbuka ada ya kan? Atau ini open, ada sebelah kiri ini. Kemudian tabel lah, inilah dia tabel-tabelnya tadi. Jadi misalnya kita membuat database di sebuah toko atau sebuah minimarket. Jadi nanti ada tabel karyawan,
Ada tabel barang, ada tabel transaksi. Di tabel karyawan ini ada apa saja isi fil-filnya? Ada kode karyawan, nama, ini nama karyawan ya, jenis kelamin, alamat, kemudian pendidikannya. Sedangkan pada tabel barang, dia memiliki kode barang, nama barang, dan harga. Itulah fil pada tabel barang. Sedangkan pada tabel transaksi, filnya ada kode karyawan, nama karyawan, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, jumlah apa ini? Total bayar. Pasti sudah bisa lah ya. Bagaimana Putri? Bisa kan nanti membuat latihan database-nya ini? Bisa? Bisa Pak, nanti dicoba. Jadi nanti buat nama database-nya DB Toko Info apa nih? Infomart. Jangan pakai spasi ya, nggak bisa. Jadi untuk penamaan harus disambung. Jadi bagaimana biar kelihatan apa namanya perbedaan atau kelihatan cantik ketika tulisannya disambung? Huruf pertamanya dibuat huruf besar aja. Misalnya T, DB, DB-nya bisa huruf besar lah dua-dua. Nah, T-nya huruf besar. Toko, baru informatnya ini I-nya huruf besar atau informatnya semua huruf besar. Itu dia. Ntar ya. Oke, mohon maaf tadi ada yang ngantarin anak bapak. Bagaimana sampai sini ada yang mau ditanya? Putri, Adrian, Farudin, sama sahabatnya Ricky. Ada yang mau ditanya? Lalu, ada yang mau ditanya? Halo, nggak bagus ya jaringan Bapak? Apa? Macet-macet. Macet, Oke Pak. lah, kita akhiri aja lah ya. Ya, kita akhiri aja ya. Oke, dipelajari semuanya yang Bapak kasih tahu. Jadi nunggu Bapak perbaiki Microsoft Access Bapak ya. Oke, selamat sore. Kita akhiri aja ya. Iya, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sorry Pak. Sorry, Pak.